itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.
Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Saktirambe, pamit undur diri.